Well, ini game gacha yang bukan game gacha. Sebenarnya agak masuk ke kategori yang bisa gue review, tapi spesial untuk game ini bakal tetap gue review. DNA adalah game yang menggabungkan anime dan Warframe. Gua sebagai veteran Warframe udah tahu persis sistemnya bakal gimana. Jadinya udah familiar. Nah, game ini sendiri menarik menurut gua karena tiba-tiba developer memutuskan untuk mengubah dari gacha ke Warframe. Artinya mereka bakal dapat duit dari skin doang, nggak dari gacha karakter. Bagaimana game ini? Mari kita bahas satu persatu. Opening. Jujur aja opening di game ini rada kurang sih. Gara-gara ya kelihatan sih ini gamenya terburu-buru banget dirilis. Banyak banget animasi serta pergerakan yang gitu. Dari awal kita tiba-tiba disuruh gelut bersama Skirk. Ya Berenika sih. Tapi desain splash artnya lu lihat dah mirip banget sama Skirk coy. Untuk bisa kabur dari Purgatorio Alien. Di sini juga kita diajarin combat dan kita dapat tembakan. Yap, tembakan coy. Kapan lagi game anime ngasih lu senjata api? Lu di sini pakai melee dan tembakan juga BTW. Nah, ya udah lu jalan terus luar, ketemu Sibyl, yang dimana dia ketua dari pasukan ke-13. Habis itu MC ingat kalau dia itu punya kekuatan sebagai resonance dan bersatu sama Berenika dan lawan lagi tuh si Sibyl. Itu juga kita diajarin ulti dan ya of course perfect dodge. Setelah kita gelut, kita terpisah sama Berenika dan ya beres prolognya. Tapi ya semuanya masih kelok sama story, jadinya kita perlu push story buat buka konten. Oh ya, di sini ada Paimon namanya Snow. Jujur aja sih mereka berdua kalau ketemuan bakal jadi sahabat. Itu cok. Sahabat sama-sama yapping tuh gak sih? Oke. Menurut gue pribadi prolognya gue kasih nilai B-. Minusnya dari animasi yang rada wadidaw aja gitu. Drop rate atau gacha. Secara teknis bukan gacha, tapi masih juga dalam kategori gacha kayak Warframe ketika lagi misi. Nah, gue dapet senjata di rank ke-7 dan karakter di rank ke-6. Katanya, hard PT itu di 15 run dengan catatan setiap run itu bakal ningkatin 10% peluang. Gue denger 10% itu bakal nambah setiap kita main. Jadi, bukan dari 2 jadi 12%, kagak coy. Dari 2 jadi 2,2%, terus 2,42 dan bla 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 gitu. Nah, sehari daily lu dapat 15 secret letter. Untuk beli satu resep, baik itu senjata maupun karakter, itu lu perlu 10. Jadi ya, lu perlu kasarnya 10 hari untuk bisa dapetin senjata. Sementara untuk mendapatkan karakter, lu perlu 30 poin karakter tersebut. Sistem peluangnya sama persis, bedanya hadiah utama tidak langsung karakter kayak blueprint senjata, melainkan 10 poin karakter. Sehingga lu perlu kasarnya 45 kali kelarin misi resep karakter untuk bisa dapetin satu karakter. Mungkin lu bakal mikir, buset, 45 kali nyelesain misi, kagak gedek tuh ya kan? Jawabannya tergantung. Di DNA ada misi yang gak sampai 1 menit kelar. Seriusan, lu liatnya deh. Ya ini gue gak sempurna sih mainnya sih. Tapi lu lihat seberapa cepetnya satu misi beres buat kelarin resep senjata ataupun karakter. Nah, sementara sistem gacha yang aslinya tuh ada di skin. Sistemnya gak ada PT. Ya, ini juga skin sih, jadi gue gak akan bahas lebih lanjut. Untuk rating gak valid ya, karena kan bukan game gacha. Pembawaan story. Jujur aja, ini masih harus diperbaikin lagi sih. Terutama mulutnya, cok. Terus juga di bagian ketika lu klik rada cepet, karakter teleport ke tempat mereka seharusnya berada. Ya gara-gara kita skip animasi mereka jalannya. Nah, hal ini kata gue yang ngebuat Genshin gak bisa asal klik buat percepat story. Apalagi nge-skip gitu kan. Ya karena ntar kelihatan cacat gitu. Makanya sama dev kalau ada karakter yang gerak bakal di hold dulu teksnya sampai animasi geraknya beres. Biar sekiranya gak tiba-tiba teleport gitu. Tapi bro, sekalinya bagus. Wah bagusnya gak ngotak dah. Untuk gambaran lu pada lihat ini.
As I grew older, I realized that rain wasn't that nice. It used to look nice, only because my dad was there to bear it for me. My dad was such a kind man, and such a stubborn one too. He always put others first. Always. Before I was born, he joined the Legion and fought hard to prove himself worthy of my mum. After I grew up, he left us because he didn't want to soil my future. In public, he'd scowl and forbid me to call him Dad. But deep in the night, he'd drunkenly shout mine and my mother's name, crying. He was always bearing the weight of everything on his own. But he never asked if I wanted any of this. Just like you never asked if I wanted to live knowing you sacrificed yourself for me. Castle in the snowfield, a slumbering frost fairy was awakened by the laughter of two children. Though the children lit a fire, its flames could not thaw the icy core of the fairy's heart. Day after day, through snowstorms and biting winds, the children came to the castle to play with the fairy. They laughed, sang, and danced. Slowly, the fairy grew accustomed to their company. Look there, they smile so bright, and it lights up my night. How I wish I had mine. Oh, it's been cold for a lifetime. How I wish I could feel the warmth inside. One day, the claws of savage beasts reached into the snowfield. The once pristine land and sky were drowned in crimson. Bound by a promise made to the boy, the fairy left its castle. I promised I would find your family in the valley below and keep her safe. Flames of war, raging day by day. Now there's no time in the shade rain.
Asli, gua bisa merasakan nasi goreng yang mereka masak. Dan jujur aja, hasil masakan jadinya itu paten. Sayang banget nasi gorengnya walau enak, masih kurang mateng dan gak ada kerupuk, cok. Ya itu istilah aja sih. Tapi yang jelas, mereka bener-bener tahu apa yang mereka masak, cuy. Storynya paten sih kata gua. Tapi sayangnya pembawaannya beberapa ada yang Genshin Yapping moment lah ya. Gua harap ke depannya devnya bisa perbaikin mulut lah paling utama. Terus misal karakter teleport gara-gara kita skip animasi paling banter layarnya diitemin dikit gitu biar gak kelihatan teleportnya kan. Nah, abis itu baru deh. Coba tambahin lagi animasi kayak contohnya yang pas masa lalu Daphne. Nah, yang bikin gua kaget, kita habis milih karakter utama setelah nyesain chapter prolog. Ya, prolognya yang panjang banget asli buat buka co-op sama weekly boss doang. Itu ada karakter lagi coy. Dan bahkan bisa nyilang dari awalnya cowok terus cewek dan sebaliknya. Atau ya murni cowok ke cowok di karakter barunya. Jadi di sini harusnya gue pilih cewek untuk opsi kedua biar lebih keren aja gitu kan. Kita selang-seling gitu. Kapan lagi coy? Sistem ini katanya buat dua storyline gitu. Untuk hubungannya apa gue masih belum tahu gitu kan. Tapi ya gue yakin kedua protagonis ini bakal ketemuan. Langsung anjay ada Vergil coy. Dan ya spoiler alert. Ini menurut gua sih bagian ini nih absolute cinema. Sampai-sampai game nyuruh kita pakai headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Beuh. Untuk rating gua kasih nilai B+. Nilai plus dari beberapa segmennya yang paten. Gameplay. Untuk gameplay ini Warframe, maksudnya apa? Artinya lu bakal nguli brutal buat dapetin apa yang lu mau. Di sini seperti yang gue bilang di awal, kita dikasih melee sama senjata api. Seperti di Warframe, kita juga bisa lompat kodok biar movement jadi lebih cepat. Walau di beberapa segmen dimatiin karena bakal ngerusak segmen WoW. Nah, farming di game ini lu kelarin di menu komisi. Dan beberapa komisi ada yang literal sama persis. Kayak ini misi lu suruh ngebunuh 100 musuh. Kalau yang ini juga sama, bedanya musuh terpencar dan lu harus ngejar. Tapi ada satu misi yang benar-benar semua orang hindarin, yaitu misi relocate. Misi ini lu disuruh escort kendaraan sampai ke tujuan. Misi ini lama, lu mayoritas juga AFK di atas mobil sampai disuruh melakukan sesuatu dan rewardnya juga kentang. Sementara ada komisi kilat yang kayak capture. Lu cuma perlu basmi satu orang, terus capture, dan pulang. Di Diana kalau lagi melayang, lu bisa menembak biar turunnya jadi lebih lambat. Ini sering dipakai buat mobilitas agar lu bisa cepet sampai belasan akhir. Alright, menurut gue sih ini game ajib, walau jujur aja masih kurang banget. Ini game migrasi dari gacha ke non-gacha, kata gue sih terlalu terburu-buru, dan emang gak dipikirkan secara matang. Banyak hal yang masih terlalu gacha banget sistemnya, kayak tempat kita farming yang bener-bener kilat, rasanya emang desain awal buat ada stamina. Tetapi mereka ubah agar jadi bisa di farming terus-terusan. Belum lagi dengan karakter yang hanya punya satu skill dan satu ulti, itu bener-bener ngurangin variasi dari gameplay. Rasanya hampir gak ada alasan untuk pakai karakter yang gak meta untuk kelarin farming atau endgame content. Kecuali kalau emang udah mateng dan lu cuma incer biar bisa movement doang. Contohnya Rhythm. Rhythm dia bukan DPS atau support, well bisa jadi DPS, tapi kegunaan utamanya adalah untuk biar lu movement dari A ke B dengan cepat pakai skill, biar lu jadi ngambang. Nah secara damage dia emang gak ada, tapi karena kegunaan ini jadinya bermanfaat. Sementara ada karakter namanya Randy yang dia harusnya sebagai support dengan ngebuat shield. Tapi masalahnya shieldnya ya, itu lu gak bisa gerak sama sekali. Di game yang lu harus bertarung sementara skill lu diem di tempat gak ngapa-ngapain. Seriusan bro. Di game ini rada-rada. Kadang diem dan gak nyerang musuh, kadang juga boros skill doang. Tapi setidaknya masih bantu bertarung, jadinya lu bisa AFK. Asli sih, ini AI lebih bagus daripada Enfield kalau kata gua ya. Tapi pembahasan Enfield di kemudian hari. Nah, balik lagi ke gacha. Di sini juga ada spare abis yang dimana reset setiap sebulan sekali. Dari sini aja udah kelihatan kalau unsur gacha di game ini masih ada jelas. Walau semua dalam tanda kutip bisa di farming sampai beres. Karena spiral ini membuat gamenya harus update sebulan sekali, layaknya game gacha pada umumnya. Namun yang bikin beda hanya pada tidak ada stamina. Salah satu keluhan gua dan pemain ada di gameplaynya,
yang kurang dipikir kids secara matang. Senjata kita nggak ada damage, melainkan hanya buat bonus stats karakter kita aja. Untungnya semua karakter bisa pakai semua senjata, walau tentu ada kayak signatur senjata mereka sendiri. Di DNA kita sangat bergantung sama skill karakter kita dan build-nya. Mau senjata level 1 pun juga damage nggak akan berpengaruh, karena yang damage skill karakter kita langsung, bukan dari senjatanya. Alangkah lebih baiknya, untuk ke depan senjata juga bisa berperan untuk damage. Entah bisa kayak 20% dari attack senjata nambahin attack karakter, atau ya yang lainnya. Selain itu juga, menurut gue komisi terlalu cepet sih, dan terlalu repetitif. Ya gue di Warframe juga repetitif, tapi karena di Warframe banyak aksi, jadinya nggak terlalu repetitif. Mungkin bisa dibuat dikit agar lebih interaktif, dan tentunya nggak terlalu kerasa repetitif. Oke, itu aja buat DNA. Jujur ini game yang asik, walau banyak banget minusnya. Ya stand optimisasinya yang gitu kan. Gue jujur berharap game ini bisa berhasil, karena gue capek dengan game gacha. Gue lihat di berita katanya miHoYo bakal rilis game lagi pakai UE5. Dan ya, masih gacha. Bisa-bisanya, Cok. miHoYo masih rilis gacha, anjir. Sebenarnya udah ada sih, kayak War Windsmith untuk game non gacha tapi ajib. Dan gue berharap minigame sama WWM bisa berhasil agar pergeseran industri dari gacha ke arah yang lebih baik untuk pemain. Oke. Untuk next, kita bakal bahas Enfield. Coy, game mitos ini akhirnya.